Halo Sobat Pras, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Semoga hari-hari Sobat selalu bahagia dan selalu berlimpah rezeki. Pada kesempatan ini Dunia Pras akan membahas pasukan elit yang dimiliki TNI. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe. Dukungan Sobat motivasi saya untuk membuat video-video terbaru seputar Dunia Pras. Tentara Nasional Indonesia, TNI, tentunya memiliki keunggulan tersendiri sebagai garda terdepan untuk mempertahankan dan menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Di setiap detasemen atau unit selalu dilatih kepemimpinan, kedisiplinan, pengabdian kepada negara, keterampilan bertahan hidup, dan lain-lain. Setiap unit biasanya memiliki pasukan elit dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari yang lain. Pasukan elit ini berasal dari 3 dimensi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang mumpuni dalam spesifikasi dan kuat dalam pertahanan, mampu menjaga keutuhan negara berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Berikut beberapa unit pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang belum banyak sobat ketahui. Denjaka. Detasemen Jalamangkara, disingkat Denjaka, adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Denjaka terdiri dari 1 markas Seden Detasemen, 1 tim markas, 1 tim teknik dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tertinggi serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai. Di samping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut dan vertikal dari udara. Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontaifib adalah satuan elit dalam Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus, Special Reconnaissance. Untuk menjadi anggota Yontaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Pada tanggal 25 Juli 1970 Kipam berubah menjadi Yon Lentai para amfibi. Melihat lingkup penugasan serta kemampuannya, akhirnya Taifib secara resmi disahkan menjadi pasukan khusus TNI AL. Yontaifib mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan tugas TNI AL atau tugas-tugas operasi lainnya. Kopaska. Komando Pasukan Katak. Komando Pasukan Katak disingkat Kopaska adalah pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wiginatan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak 1954. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritim counter-teroris. Pendidikan Komando Pasukan Katak, Kopaska, diawali dengan indoktrinasi dan gemblengan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tak terduga, seperti renang laut di gelapnya malam, senam perahu karet, dan dayung. Itu hanya untuk membuktikan bahwa seseorang bisa berpikir 10 kali lipat dalam keadaan terdesak, dan dalam tekanan fisik dan mental. Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Kami bangga terpilih menjadi prajurit terbaik manusia katak sebagai garda terdepan Laut Nusantara.
Haskas. Komando Pasukan Gerak Cepat, disingkat Kopasgat, atau sebutan lainnya Korps Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya yaitu Satuan Tempur Negara. Sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan baik hutan, kota, rawa, sungai, laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Kopasgat bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan. Pasgat sebagai pasukan matra udara selalu siap operasional dalam melaksanakan segala misi operasi militer perang maupun non-militer selain perang, perebutan sasaran, pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Tontaipur. Pengintaian dan pertempuran, Taipur, Peleton Intai Tempur. Intai Tempur adalah pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di On Satria Sandi Uda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. Untuk bisa menjadi prajurit Taipur ini harus menjalani pelatihan yang sangat berat dan berjenjang. Tahap pertama, para prajurit menjalani latihan tempur di medan latihan Kostrad di Gunung Sanggabuana. Selanjutnya, di tahap kedua latihan intelijen, dalam latihan ini, Kostrad menitik beratkan pada latihan intelijen tempur. Kemudian, tahapan 3 terdiri dari latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Katak Armada RI, dan yang terakhir tahap 4 latihan aplikasi dan latihan berganda di Situ Lembang, Bandung. Selama mengikuti pelatihan, para prajurit dibekali latihan tempur di alam terbuka, teknik tempur di bawah air, hingga pertempuran jarak dekat atau perkotaan. Maka prajurit yang tergabung dalam Kompi Taipur menguasai teknik intelijen tempur dan mampu menembus pertahanan musuh secara senyap dan efektif. Pasukan Taipur yang memiliki seragam serba hitam turut dibekali teknik menjinakkan bahan peledak, dan memiliki unit K9, anjing pelacak. Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang, OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan di TI, Operasi Militer PRRI, Permesta, Operasi Trikora, Operasi Duikora, Penumpasan G30S, PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Wola, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Satgultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Pada 30 Juni 1982, dibentuklah Satuan Anti-Teror Detasemen 81 Kopasanda, melalui surat keputusan tanggal 30 Juni 1982 yang merupakan satuan anti-teror pertama di Indonesia. Pembentukan Satuan 81 Kopassus ini tidak terlepas dari peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Wola di Bandara Don Muang, Bangkok, 31 Maret 1981 lalu. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan.
Satuan ini merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90, disingkat Sat Bravo 90, sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Komando Pasukan Gerak Cepat yang berkedudukan langsung di bawah dan Kopasgat. Satuan Bravo 90 yang bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis, Pusdalsis, BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror, dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri TNI Angkatan Darat. 10 batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember 2003 itu, dibentuk dengan dilikuidasi 8 Yonif Pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid, depredasi. Batalion Raider adalah pasukan elit TNI Angkatan Darat yang berada di bawah pasukan komando. Secara umum, Batalion Raider tak berbeda dengan prajurit batalion infanteri, namun kemampuan individu Raider lebih baik dari prajurit infanteri. Pasukan ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI sebab, Batalion Raider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia dan mendadak. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Buaya Putih. Batalion Infanteri 323 Raider adalah sebuah pasukan elit infanteri mobile udara Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tanggal 15 November 1950 dengan nama Batalion 323 atau Buaya Putih. Sejarah batalion ini adalah gabungan dari kompi-kompi di PT3 dan kompi pengawal pada PST 2 Priangan. Pada 1 Desember 1950, Batalion F, PST2 digabung dengan Brigade WPMT menjadi UNIF 323, Bayangkara. Nama Buaya Putih dipakai resmi tanggal 11 September 1958 sehingga menjadi UNIF 323, Buaya Putih. Setelah mengikuti seleksi dan latihan selama 6 bulan, maka pada 23 Desember 2003 Yonif 323 Buaya Putih resmi berganti nama menjadi Batalion Infanteri 323 Raider. Sebagai pasukan Raider, batalion ini memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan operasi raid dan mobil udara. Selama berdiri, pasukan Yonif 323 Raider Kostrad telah 17 kali mendapat penugasan operasi, antara lain penumpasan di TI, PRRI, G30S, PKI, PGRS, Paraku, Tim-Tim, Irian Jaya, dan penugasan operasi penumpasan himpunan pemberontak GAM di Aceh. Denharin. Dentasemen Harimau atau yang dikenal Denharin. Indonesia memiliki banyak sekali pasukan khusus yang tugasnya untuk mengamankan Indonesia dari teror atau melakukan tugas penting lain yang rahasia. Hampir di setiap satuan militer baik TNI maupun Polri memiliki satuan yang sangat ahli dalam berperang ini. Selain beberapa pasukan khusus di atas, sebenarnya Indonesia memiliki pasukan khusus yang sangat rahasia. Bahkan saking rahasianya, anggota dari pasukan ini pun tidak jelas siapa saja. Meski demikian, pasukan ini dikenal sebagai rajanya pasukan khusus hingga layak disebut sebagai legenda. Berikut uraian selengkapnya tentang Dentasemen Harimau atau sering disebut dengan Denharin. Fakta dan dugaan keberadaan dari Dentasemen Harimau. Selama ini desas-desus tentang adanya pasukan khusus paling elit di Indonesia dikatakan sebagai hoaks belaka. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya eksistensi dari Dentasemen Harimau yang dikenal sangat hebat. Meski demikian, tak sedikit pula yang meyakini bahwa pasukan ini benar-benar ada dan konon dibentuk pada tahun 1986.
Orang yang membentuk pasukan khusus ini adalah Jenderal LB Moerdani 2 tahun sebelum menjabat Panglima TNI. Pasukan yang dibentuk ini menampung prajurit hebat dari lingkungan TNI AD, AL, AU, dan Polri. Semuanya diseleksi ketat agar menghasilkan pasukan yang benar-benar mematikan. Tugas pokok Dentasemen Harimau. Dentasemen Harimau memiliki tugas khusus untuk menanggulangi teror-teror yang masuk ke Indonesia. Pasukan ini juga mengawal presiden meski tidak terafiliasi dengan Pas Pampres yang sudah sangat terkenal itu. Den Harin dipersiapkan untuk misi lapangan rahasia yang menuntut kemampuan bertarung tingkat tinggi yang tak dimiliki oleh semua pasukan TNI dan Polri. Misi utama dari Den Harin adalah melindungi NKRI secara menyeluruh tanpa terkecuali. Jika ada isu serangan, tindakan makar, dan hal-hal negatif lainnya, Den Harin akan datang secara diam-diam dan meringkusnya. Kemampuan perang dari Den Harin mungkin setingkat dengan pasukan pembunuh milik Amerika bernama Phoenix Raven. Kemampuan yang harus dimiliki anggota Den Harin. Ada 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Den Harin. Pertama adalah kemampuan kombatan atau bertarung dan yang kedua adalah non-kombatan. Seorang anggota Den Harin harus mampu bertarung dengan sangat gesit, cekatan dan juga cerdas. Terpenting lagi mereka harus memiliki sikap pemberani dan memiliki loyalitas tinggi pada NKRI. Kemampuan non-kombatan yang harus dimiliki oleh anggota Den Harin adalah memahami permasalahan sosial, budaya, ekonomi, energi, sains, teknologi, dan bidang lain yang berhubungan dengan negara. Intinya, pasukan ini haruslah seorang yang jenius dan memiliki kemampuan hebat dalam bertarung. Anggota dan penyokong dana Den Harin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pasukan ini sangatlah rahasia. Tak ada yang tahu siapa anggotanya secara resmi. Namun, dari sebuah data yang beredar, anggota dari Den Harin memiliki code name yang berbeda-beda. Misal anggota dari Angkatan Darat ada yang bernama Puma dan Tiger. Sementara itu anggota dari Polri bernama Piton dan Viper. Pasukan khusus ini mendapatkan sokongan dana dari pemerintah Indonesia melalui TNI, anggaran pribadi Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat, dan beberapa jenderal besar serta konglomerat Tionghoa yang dikenal sangat nasionalis. Semua dana akan dikumpulkan untuk latihan, persenjataan, dan misi-misi penting. Pembubaran Den Harin yang tiba-tiba. Den Harin akhirnya secara resmi dibubarkan pada tahun 1995. Selama 9 tahun mengabdi pada Indonesia, pasukan elit Indonesia dianggap sudah purna tugas. Pembubaran Den Harin secara tiba-tiba disinyalir karena ada misi untuk penggulingan Presiden Soeharto. Mengetahui hal buruk yang akan mengenainya, Presiden memerintahkan pasukan ini dibubarkan. Usai bubar, identitas anggota tetap dirahasiakan. Meski demikian, mantan anggota Den Harin masih diberi kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan rahasia hingga melakukan pembunuhan pada terduga pengganggu negara. Pada tahun 1999, satuan ini dikabarkan dibentuk kembali meski tidak diketahui siapa yang melakukannya. Pun maksud dan tujuannya menjadi rahasia. Inilah misteri Dentasemen Harimau atau Den Harin yang merupakan pasukan khusus paling rahasia yang dimiliki oleh Indonesia. Benar atau tidaknya pasukan ini tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, pasukan ini sangat hebat dan akan membela NKRI yang merupakan harga mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sobat suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dukungan sobat motivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Dan jika menurut sobat video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman sobat. Sampai jumpa kembali di video-video seputar dunia peras.